Semangat pagi guys, semangat dulu bang, ada telur apa bang? Ini telur dinosaurus nih, super besar ini. Jadi ini telurnya jumbo-jumbo guys, bau besar-besar banget. Nah ini nggak ditetesin karena memang apa? Kita belum butuh anaknya. Nah kayak gitu. Jadi meskipun ini ada jalan impor, ada jalan juara di olahraga nasional, tapi tetap kalau kita nggak butuh, sementara kita buang dulu telurnya kayak gitu. Lupa nggak dijual, padahal kan laku. Yang banyak yang nanyain telur harganya berapa, kita nggak jual telur guys. Selama ini belum pernah, insya Allah belum pernah jual telur sampai saat ini. Kalau teman-teman bawa telur memang sering, kayak teman-teman kesini itu pas ada telur saya buang itu diambil ya, sering kayak gitu ya. Oke, hari ini guys, pagi ini ya, pagi sing panas, wah panas banget guys. Ini kita akan mereview ya toh, sesuai dengan yang kita bicarakan kemarin, mereview ini piyek-piyek yang barusan kita sampai itu. Sebelumnya saya minta maaf mas, yang punya piyek, salah satu piyek ini piyeknya saya buat sampel dulu, saya buat contoh dulu, dibuat perbanding atau buat review. Jadi gini, nanti akan saya jelaskan kenapa kok ada piyek dengan usia yang sama tapi besarnya berbeda. Apakah pakannya yang berbeda ya toh, apakah yang satu cuman sehari sekali, yang satu sehari 5 kali ya gitu kan. Nah kita akan bahas ya toh, kita akan bahas, dan tolong jangan di skip atau di loncat-loncatin, nanti daripada kalian apa namanya ngecek video nggak selesai, mesti banyak tanya atau banyak pertanyaan, mending didengerin baik-baik ya toh. Nanti misalkan saya ada salah kata, saya juga mohon maaf karena saya bukan guru biologi ya toh, bukan guru perhewanan, saya bukan dokter hewan ya toh, atau mantri hewan. Saya benar-benar real dari orang teknik tapi suka dengan merpati bos atau suka dengan hewan-hewan yang lain. Oke, ingin sih guys, tak review sih guys. Nah padang nggak guys? Nah yo, usianya sama guys, ini gede ya guys, gede, dhuwur ya. Nah besar, panjang juga, tinggi juga ya toh. Sedangkan ini kecil. Apakah ini kurang gizi ya? Padahal logikanya ini sebenarnya netes dua, cuman yang satu terpaksa kita seleksi karena memang netesnya selisih 3 hari atau berapa. Jadi daripada yang satu juga mati mengenaskan, mending kita seleksi sejak awal. Nah jadi ini sebenarnya netes dua tapi yang satu kita buang, dan ini udah milik kawan. Nah saya ceritain dulu ya, dua piyek ini sama-sama kentalan. Oke, kita bahas yang ini dulu, yang milik kawan dulu. Ini bapaknya itu adiknya Pattaya. Nah ibunya ini kakak Pattaya saya silangkan dengan juara 3. Nah, otomatis ini kan keluarga, ini kentalan keluarga besar Pattaya ya. Ini yang sering ngeluarin juara-juara ya, ini kakaknya ini yang sering jadi indukan terus ngeluarin juara ya, ini kakaknya ini. Nah cuman ini udah diambil kawan. Ini anaknya King Kong, saya silangkan dengan anggrek. Nah ini juga kentalannya keluarga Pattaya guys. Bapak iki guys yo, bapak ini adalah anak hasil persilangan dari Pattaya. Jadi gini, Pattaya saya silangkan dengan Golden Tulip. Golden Tulip itu F1 impor. Nah Pattaya saya silangkan dengan Golden Tulip F1 impor. Itu punya anak betina. Anak betinanya itu saya silangkan dengan kakak Pattaya. Nah otomatis ya toh, ini menjadi bapaknya ini kentalannya keluarga Pattaya. Jadi komposisinya seperti ini, sama ya. Setelah itu kentalannya ini saya silangkan lagi dengan Golden Tulip lagi. Golden Tulip loh bang, Golden Tulip tadi kan F1 impor ya benar. Jadi ini setelah jadi bapaknya ini kentalannya si Pattaya, ada jalannya Golden Tulip, saya silangkan lagi dengan Golden Tulip. Nah sedangkan Golden Tulip itu F1 impor Belanda. Jadi dari sini sudah kelihatan ya, kalau ini masih lokal full, artinya ya semuanya masih darah impor ya, mbuh mbian guys, keturunan berapa ratus kali gitu. Kalau yang ini masih murni, jadi bodinya bongsor besar, itu karena apa? Apa karena makanannya berbeda bang? Makanannya sama. Yang berbeda itu apa? Yang berbeda, ternyata yang bikin berbeda adalah genetis. Artinya ini guys, saya sering berkali-kali ngomong, jangan pernah kalau saya pribadi ya, tapi saya nggak menyuruh kalian harus mengikuti saya, nggak. Tapi gini bang, burung yang bagus itu apakah yang gennya besar atau gennya kecil, kan kayak gitu. Kalau saya pribadi kan sih selalu acuannya juara dulu baru kita lihat bodinya kayak gitu ya.
Karena gini, kenapa kok ini tetap bagus, tetap kita pertahankan padahal bodinya kecil? Karena memang si Pattaya itu, dadanya Pattaya itu memang yo kecil-kecil, medium gitu loh, nggak bisa besar. Cuman kenapa saya biasanya kayak suka nyilangin sama ini? Karena memang pengen punya body yang besar. Saya pengen nyetak besar. Jadi gimana? Saya harus menyilangkan dengan merpati yang jumbo atau merpati yang dadanya masih kental impor. Kan kalau merpati impor kebanyakan masih jumbo-jumbo kayak gitu ya. Itu jadi udah jelas yo. Jadi kita mau breeding itu harus tahu konsepnya dulu. Oh, aku konsepnya pengen bikin jumbo atau bikin juara sih kayak gitu. Nah, karena saya kan suka bermain-main, suka bereksperimen. Saya pun juga melombakan ini, kakak-kakaknya ini ya saya mainkan. Bahkan ini kakak yang pertama ini yang jantan-jantan itu. Nah, jadi ini kakak yang jantan yang dulu saya review, kentalan saya kentalkan lagi. Lah ini adik terakhir. Apakah adik terakhir berarti udah nggak punya adik lagi? Bukan gitu. Jadi ini kan kakak pertama, ini kakak terakhir. Kenapa? Karena ini barisan saya sape, induknya belum produk lagi. Nanti kalau induknya udah produk ya berarti ini bukan anak terakhir ya, itu ya. Oke. Terus pelajarannya lagi gini, apakah bisa piye yang kecil ini dikasih makan sentrat full biar menyamai ini? Itu dia bisa gemuk, tapi kalau untuk menyamai postur yang panjang terus body yang besar itu kayaknya nggak bisa. Memang secara genetis setahu pun nggak bisa. Contohnya ini wis, burung ini bapaknya ini saya silangkan dengan merpati kecil merpati apa ya, merpati balap lah ya, balap klebet itu kan kecil-kecil. Apakah dikasih full terus dia tiba-tiba bisa besar? Kan nggak bisa. Jadi memang genetiknya kayak gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau misalkan tanya lo bang, aku pengen nyetak biar burung saya besar misalkan ya, merpati saya besar, itu apakah harus disentrat kayak gitu? Itu tetap nggak bisa besar atau panjang juga guys. Ya wah, ini ngomongnya apa, burung panjang besar bodinya ya, merpatinya kita bisa panjang atau besar, bisa nggak bisa. Tetap semuanya tetap mengacu pada genetik. Kalau pakan itu hanya penunjang untuk kesehatan dia, biar bergizi kayak gitu ya, mengoptimalkan potensi yang ada. Tapi kalau misalkan ini darahnya memang darah lokal ya nggak bisa dioptimalkan ya. Ini sudah optimal banget. Wong ini aja netes cuma satu, otomatis induk dua jantan betina hanya fokus ngelolok ke dia kayak gitu ya. Nah, terus kenapa bang kok nggak ngembangin yang jumbo-jumbo? Kalau kita ngembanginnya bukan masalah jumbo kecil warna atau tidak, enggak. Kita ngembanginnya yang menghasilkan juara. Kalau misalkan ada postur jumbo besar seperti ini nanti bisa menghasilkan juara ya alhamdulillah kayak gitu ya. Jadi tetap acuannya kalau ke KFCR itu tetap yang juara dulu atau yang kita butuhkan dulu. Ono ya guys, gitu. Jadi saya mohon maaf Mas yang ada di sana mungkin melihat video ini contoh ya Mas ya. Karena yang ini yang kentalannya keluarga Pattaya full ini sudah di keep kawan. Nah, itu kalau ini kan milik saya pribadi. Jadi saya review enggak apa-apa, ini hanya pembanding aja gitu ya. Jadi kalau misalkan saya tanya bang, apakah merpati pos biasa itu dikasih full apa ya, full babi ya, lo nggak salah ya, bener ya, full babi ya. Kalau yang untuk gemukin itu apakah bisa dia gemuk? Dia bisa gemuk tapi dia tidak bisa menyerupai burung-burung yang memang dari posturnya memang besar kayak gitu. Jadi nanti jatuhnya gemuk, enggak optimal kayak gitu ya. Wes ngono ae, paham ya wisan ya guys. Maksudku akan kita bahas. Jadi ini sekali lagi, makanya kita harus belajar pedigree atau belajar silsilah pencatatan itu ya, gunanya itu biar kita enggak jari nikahnya kok ngini, jari nikahnya ngini. Jangan ada kata-kata jari, karena kita bermain yo di dunia nyata kayak gitu loh guys yo. Nah wes, posturnya pun beda loh guys. Ini jumbo yo. Nah lihat kentalannya Pattaya ini loh guys, bayangin ya, ini kentalannya Pattaya full. Kalau ini kentalannya Pattaya, ini kecil, ini padahal jantan. Lah ini jantan muda, ini lebih muda daripada ini. Ini lihat posturnya besar banget ya. Nah karena ini masih darah impor yang saya bilang tadi, jantannya kentalannya Pattaya, betinanya impor, anak impor. Aduh iki lho bos, kecepit loh guys ya toh. Nah kelihatan ya udahan ya. Padahal ini sama-sama jantan, tapi kok ini bisa kecil karena memang ya darahnya lokal, darah kecil. Apalagi ini inbreed, ini kan Pattaya saya silangkan golden tulip, terus Pattaya saya silangkan dengan bunga. Otomatis kan kecil, ada bunga lagi. Bunga itu kan burungnya memang kecil. Nah segini. Padahal usianya lebih tua daripada yang ini. Ngono ya. Jadi tolong bisa diperhatikan, terus ojo di skip guys video ini. Kadang mesti
kadung video di skip akhirnya nggak tahu masalahnya, tiba-tiba tanya lagi bang. Ya saya nggak apa-apa sih, tanya itu ya wajar, cuman kalau udah ada video ini insya Allah bisa lebih paham kayak gitu ya. Oke, masih bersama kayak video di Raspau wes nyoh pilih di tak kirimi ning alamatmu guys, di alamatmu tak kirimi apa tak kirimi piye iki